Mais attends-moi, test, bien mon, attends-moi, cash. Que sinon t'es un peu best. Pour la pizza, con no sales. Yes, suka, bibita, pucha, la kimo. Kalau kurang kasih kita putar lagu. Lagu siapa yang aku? Kalau berdua sama kamu. Oh, rasa. Halo semuanya, saat ini kami akan menuju ke salah satu TPA yang berada di daerah sekitar Banyuwangi Kota, tepatnya di Jalan Gantung. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama memendam rasa, empat mata bicara padamu. Nama saya Anita, karyawan dari Bakso Filipin. Bapak sudah berapa lama kerja sini? Sudah 1 bulan. Jadi kegiatan di sini melaksanakan tentang TPA kita menjual KKN. Jadi selama Bapak kerja di sini, apakah ada pengaruh dari TPA ini untuk berjualan KKN? Ya, ada pengaruhnya. Dari suasana dan gaul itu pengaruh sama keluarga sini. TPA menimbulkan beberapa dampak bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, polusi udara dari bau menyengat dan gas metana yang muncul dari pembusukan sampah. Yang kedua, pencemaran air terutama dari lindi atau cairan hitam pekat yang keluar dari tumpukan sampah bisa meresap ke tanah atau mengalir ke sungai dan berisiko mencemari sumur warga. Yang ketiga, kerusakan tanah karena akumulasi sampah jangka panjang yang mengubah struktur dan menurunkan kesuburan. Selain itu, TPA meningkatkan risiko kesehatan seperti gangguan pernafasan, penyakit kulit, dan penyebaran bakteri melalui lalat dan tikus. Secara sosial, TPA juga menurunkan kenyamanan warga karena bau dan banyaknya faktor penyakit. Keadaan di tempat pembuangan akhir dekat Pasar Cungking. Volume sampah tinggi, terutama sampah organik dari pasar seperti sayur, buah, sisa makanan, dan sampah organik lainnya. Sehingga mengakibatkan penumpukan sampah dan juga beberapa hari ini, dan ketika hujan, dan juga sampah belum diangkut oleh petugas, sehingga terkadang sampah tersebut terbawa oleh genangan air ke depan-depan rumah warga, sehingga mengakibatkan aroma yang menyengat akibat sampah yang menumpuk. Dan ketika kami melakukan penelusuran ke TPA tersebut, kurang lebih 20 meter, bau dari sampah tersebut sudah menyengat dan sudah tercium. Lalu banyaknya lalat dan serangga karena sampah organik yang cepat membusuk. Adanya juga warung tempat makan yang mengakibatkan ketidaknyamanan pembeli dan kurang lakunya tempat penjualan makanan tersebut. Ada juga beberapa petugas yang kami lihat mengangkut dan juga mengumpulkan sampah. Lalu kurangnya pemilahan sampah sejak dari pasar sehingga sampah bercampur jadi satu.
sehingga menyebabkan lebih banyaknya penumpukan sampah dari berbagai macam sampah. Dan terakhir, kondisi jalan di sekitar TPA cukup padat oleh kendaraan pengangkut sampah maupun oleh jalan yang tidak terbilang luas. Dari hasil observasi kami di TPA, kami memberikan beberapa inovasi dan solusi sederhana. Yang pertama, meningkatkan pemilihan sampah dengan menyediakan tempat sampah secara terpisah yang lebih mudah dijangkau. Kemudian yang kedua, membuat program pendaur ulangan secara sederhana, seperti pembuatan ekobrik ataupun kerajinan dari plastik. Kemudian yang ketiga, mengolah sampah organik menjadi kompos dengan metode kompos rumah tangga yang mudah. Kemudian yang terakhir, memperbanyak tanaman di sekitar area TPA untuk mengurangi bau dan meningkatkan kualitas udara. Nah, langkah-langkah sederhana itu membuat pengelolaan sampah lebih efektif dan lebih ramah lingkungan. Masyarakat daerah Chungking seringkali meletakkan sampah mereka di teras rumah lalu diambil oleh pemulung untuk dikumpulkan di TPA. Namun sayangnya, seringkali di TPA tersebut sampahnya jarang diambil sehingga menumpuk dan membuat lingkungan sekitar bau. Selain itu, belum ada peran aktif dari rumah tangga seperti memilah sampah atau menjadikan kompos bagi sampah yang organik. Hal ini juga yang membuat banyaknya sampah di TPA daerah Chungking.